Audio Jungle. Dengan hisaban yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dikumpulkan kembali suami, istri, anak, orang tua dikumpulkan kembali dalam keadaan hati yang penuh sukacita. Surga di sana diawali dengan surga di atas muka bumi ini. Teman-teman sekalian saya muliakan, gimana caranya membangun surga yang nanti di akhirat dimulai dengan surga di bumi ini? Gampang, cuma dua aja caranya. Dua aja caranya. Apa tuh? Sama halnya dengan ibadah yang lain. Kita tuh ibadah, kalau mau jadi ibadah bawa kita ke surga, syaratnya cuma dua. Satu, benar di niat. Dua, benar di cara mengerjakannya. Kamu juga gitu. Para istri yang sudah berumah tangga, ataupun para calon-calon pengantin yang nanti akan menikah, dengarkan saya. Kalau kamu ingin rumah tanggamu menjadi sekeping surga Allah di atas muka bumi, untuk kemudian di akhirat nanti Allah sungguh-sungguh memasukkan kalian ke dalam surga, maka dua hal ini haruslah dibenahi. Yang pertama, benerin niat. Nikah bukan mau buat nyari tumpangan hidup. Saya capek jadi beban keluarga, doain ya biar cepat menikah. Maksud kamu gimana? Ya kalau saya menikah kan saya jadi beban suami. Perpindahan beban gitu. Nikah bukan untuk sekedar mencari penopang hidup, Dek. Bukan. Doain ya biar anak-anak saya cepat pada nikah. Saya udah susah nih sekarang membiayai kehidupan mereka. Jadi kamu mau nikahin anak cuman biar pindah bebanmu itu? Bukan untuk itu. Kita menikah bukan untuk menjadikan kita tanggungan seseorang dalam kehidupan, bukan. Terus nikah buat apa? Oh, anak-anak zaman sekarang, saya menikah karena cinta. Hati ini tak terpisahkan dengannya. Kami sebenarnya adalah belahan jiwa yang terpisah dan telah kembali bersatu. Dia adalah soulmate saya. Jangan kata soulmate, tulang rusuk aja bukan. Ustazah, doakan ya biar saya segera berjumpa dengan diri saya tercipta dari tulang rusuknya. Bu, Kak, Dek, nah, yang tercipta dari tulang rusuk tuh cuman Siti Hawa. Tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kalau kita mah enggak. Kita ini tercipta mimma indafik yakhruju min baini sulbi. Kita tercipta dari indung telur dan sperma. Indung telur yang dibuahi oleh sperma di dalam rahim ibu kita. Jadi yang jasadnya berasal dari tulang rusuk tuh cuma Siti Hawa doang. Makanya jangan sibuk-sibuk nyari tulang rusuk. Maksud kamu yang kawin cerai laki-laki gitu 10 kali tulang rusuknya berkurang 10? Enggak gitu ceritanya, enggak gitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan menikah karena cinta. Dek, jangan menikah karena cinta. Mau kenapa Ustazah? Kita kan harus saling cinta dulu nih baru menikah. Kalau nggak saling cinta, nggak ada chemistry.
nanti rumah tangganya berantakan. Siapa bilang? Jangan menikah karena cinta. Ini saya kasih tahu nih, adik-adik nih terutamanya nih, yang pacaran, kalau dibilangin haram pacaran, ya kita kan mau nikah. Kalau nggak boleh pacaran, gimana kita mau nikah? Ya ampun deh, tanya sama mamahnya no, mah, mama pacaran, mama nikah sama pacar mama apa bukan? Iya. Yang keberapa? Ada banyak suami istri itu dulunya pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa, betul? Ibu-ibu nih, betul? Artinya ketika kamu pacaran dulu itu sama mantan kamu jagain jodohnya orang. Belum lagi semuanya haram. Kata Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya adalah. Jangan awali rumah tanggamu dengan pacaran, sebab artinya kamu mengawali rumah tanggamu dengan pengikut sertaan setan. Itu nanti kalau kawinan, setannya jadi turut mengundang. Setan udah terlanjur kamu libatkan. Udah kamu pacaran kemudian nikah, kamu sama pacar kamu tersebut, dek, itu artinya dari awal kamu sudah melibatkan setan. Setannya nggak gampang-gampang mau keluar dari rumah tanggamu sesudah kamu menikah nanti. Dan setan itu, kalau orang belum berumah tangga nih masih pacaran, zayyana syaitan lahum a'malahum. Setan menghias-hiasi perbuatan mereka sampai kelihatannya jadi bagus aja. Orang kalau lagi pacaran semuanya jadi bagus aja. Tai kucing rasa. Pernah nyoba? Yang jelek-jelek nih kelihatannya cakep beneran. Masya Allah. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, setan semuanya tuh. Setan udah kamu libatkan. Tujuannya agar terjadi perzinaan sebelum menikah. Itu tujuannya setan. Sampai banyak di antara anak-anak remaja kita yang mengawali pernikahannya dengan berhubungan yang haram. Nabi Muhammad mengancam, ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina belum bertaubat dari perzinaannya, masih kalau ketemu zina lagi, kalau meninggal dunia nggak akan mati dengan membawa iman Islam. Naudhu. Orang yang berzina ketika sedang berzina belum bertaubat dari perzinaannya, dia bukanlah orang mukmin di hadapan Allah. Demikian katanya baginda Nabi besar Muhammad. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan bahwasanya orang tuh nanti kalau masuk surga bakalan masuk surga dengan membusungkan dada. Semua orang kalau masuk surga busungin dada, bangga, seneng. Illa ashabuz zina, kecuali pelaku zina waktu di dunia. Andai pun Allah ampunin dosanya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, dia akan masuk surga dengan menundukkan kepala. Bahkan kamu menyandang malu hingga surga. Orang yang melakukan zina waktu di dunia, mereka akan menyandang malu bahkan sampai surga. Itu kalau masuk surga. Yang disampaikan Nabi Muhammad bahwa mereka bukan lagi termasuk dari umat Islam. Maka dek,
Yang pada punya pacar, putusin. Pulang dari sini bilang sama pacarnya, saya punya hidup cuma sekali. Ingin saya jalani untuk menuju surga nantinya. Saya tak ingin menjalaninya dengan berlumur noda. Maka kalau kamu juga sama-sama ingin menuju surga, segeralah lamar diri saya. Putuskan atau halalkan. Setuju? Yang bilang setuju emak-emak nih banyak kan. Jangan menikah karena cinta, sebab rasa yang ada dalam hatimu itu punya masa kadaluarsa. Dek, dengarkan ucapan saya menyampaikannya dengan sepenuh cinta padamu. Ingat-ingat ucapan saya menyampaikannya padamu dengan sepenuh cinta. Cinta anggaplah seorang kakak kepada adiknya. Cinta anggaplah seorang ibu kepada anaknya. Saya sampaikan padamu, nak, di atas muka bumi ini semua fana, termasuk rasa yang ada dalam hatimu. Di atas muka bumi ini semuanya bisa hilang, termasuk semua rasa yang ada dalam hatimu. Yang kekal cuma satu, namanya Allah. Maka rasa yang bukan karena Allah, ia hanya akan sampai pada masa kadaluarsa. Kamu awali hubunganmu dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Tungguin aja. Karenanya sering saya sampaikan, jangan berani kawin sama orang gak sholat. Kenapa gitu? Allah aja ditinggalin, apalagi kamu. Allah dia tinggalin, apalagi kamu. Oh, dia katanya gak bisa ustazah hidup tanpa saya. Sekarang tungguin aja, setahun, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sebagaimana dulu dia berat berpisah denganmu, satu waktu nanti dia berat hidup denganmu. Adik-adik, teman-teman, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan nikah karena cinta. Jangan pula nikah hanya karena rupa. Jangan pula nikah hanya karena harta. Kita tahu Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, tungkahul mar'ali arba. Perempuan tuh dinikah karena salah satu dari 4 sebab. Li jamaliha, karena kecantikannya. Li maliha, karena kekayaannya. Li hasabiha, karena anaknya siapa, garis keturunannya. Walidiniha, atau karena agamanya. Kebanyakan orang kawin karena hal-hal itu, tapi Nabi memberi arahan, fadfar bidatid taribat yadak. Dapatilah perempuan yang baik agamanya, termasuk dapatilah laki-laki yang baik agamanya, taribat yadak, maka akan beruntunglah hidupmu itu. Mau hidup yang beruntung, disayang sama suami, dicinta suami, dalam keadaan hidup menyenangkan, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan pacaran. Dan nikah bukan karena hal lain, akan tetapi karena Allah. Ustazah, nikah karena Allah tuh gimana? Gini nih, nikah karena Allah. Kamu kalau merasa umurmu sudah sampai di umur nikah, hal yang dapat kamu lakukan untuk persiapannya adalah 2 hal.
Satu, doa, minta jodoh yang soleh. Yang kedua, solehahkan dirimu. Sebab Allah memang berjanji perempuan yang soleh hanya untuk laki-laki yang soleh. Demikian pula sebaliknya. At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki baik untuk perempuan-perempuan baik. Perempuan-perempuan baik untuk laki-laki yang baik-baik. Jadi nggak perlu persiapan-persiapan yang lain-lain selain kedua hal tersebut. Apalagi seperti yang tadi saya sampaikan, pacaran, nyoba sama yang ini, nyoba sama yang itu, nggak usah. Sama nggak ya karakternya ya? Nggak usah. Apalagi begitu kenalan tanya zodiak. Kenapa gitu? Soalnya Gemini kebanyakan mendua. Masya Allah, Masya Allah. Nanti kalau sudah datang waktunya, Allah akan menghadirkan lewat berbagai macam cara. Dikenalin sama teman, dikenalin sama saudara, ketemu di sekolah, ketemu di mana aja. Tenang teman-teman sekalian. Garam di laut. Salah, bener. Garam di laut, asam di gunung, di bumbu rujak ketemu juga. Ketemu, kalau udah jodoh ketemu, tenang aja teman-teman sekalian. Kalau udah jodoh ketemu. Gak usah pakai ini itu segala macam, kok udah jodoh ketemu juga. Doa yang benar. Doa yang benar, minta, ya Allah, pertemukan saya dengan seorang laki-laki yang menjadi jodoh saya, yang bagus agamanya, yang bisa bawa saya menujumu ya Allah. Suara saya mulai agak Ahlan, selamat datang Ibu. Saudara sekalian, boleh dilanjut? Saya baru tahu muka suami saya sesudah akad nikah. Ayo nih, kalau orang mau bilang ya ampun, emangnya ada pernikahan nggak pakai pacaran, pernikahan nggak pakai kenal? Ada, nih di hadapanmu ini. Saya baru tahu muka suami saya sesudah akad nikah. Udah akad baru lihat saya mukanya. Oh nih dia nih tampang suami saya. Untung aja cakep. Jadi saya sih nggak nyesel, saya nggak tahu sama dia. Insyaallah. Gak harus begitu teman-teman. Tapi bukan berarti yang sekarang udah nikah, dulunya sempat pacaran nih kayaknya emang salah di awal. Saya mau istikharah sekarang. Gak usah. Gak usah. Kamu sebenarnya jodoh saya apa bukan ya? Anak udah 5. Itu udah jodohmu, Bu. Udah jodohmu. Saya hanya mau bilang sama adik-adik nih yang belum menikah, persiapkanlah dek dengan cara 2 hal itu. Doa. Dulu saya selalu berdoa begini nih, boleh ditiru tapi boleh juga doa yang lain. Saya minta sama Allah, suami saya itu seseorang yang dia dicinta Allah, dicinta Rasulullah, dan dicinta sama para ulama dan para kekasih-kekasih Allah. Itu doa saya dari dulu. Akhirnya karena doa saya kayak begitu, saya menikahnya bukan dengan ulama. Karena doa saya seorang laki-laki yang dicintai sama ulama. Jadinya dia bukan ulama ternyata.
Saya ketika nikah sama dia udah mondok pesantren 8 tahun. Di 3 tahun terakhirnya saya mengajar selain daripada belajar di Tarim, Daruz Zahra, Yaman, Hadramaut sana itu. Saya sudah mengajar fikih 4 madhab. Saya tiba-tiba dinikahkan sama seorang laki-laki yang bahkan pesantren kilat aja nggak pernah. Dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Akan tetapi itu tadi, yang pertama harus kita benahi dalam kehidupan berumah tangga adalah niat. Saya menikah karena ingin nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah mau nyari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad bilang, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah bagian dari sunnahku, jalan hidupku. Siapa yang enggan terhadap pernikahan, dia tidak termasuk dari golonganku. Izin minum sebentar ya. Mohon maaf gangguan tidak ada pada sound system ya. Gangguan adanya di tenggorokan saya nih sekarang. Benerin niat. Yang abadi hanya Allah, yang kekal hanya Allah. Ketika kamu meniatkan pernikahanmu hanya karena Allah, Allah akan menjadikan cinta yang ada di hati kalian berdua sebagai pasangan suami istri sebagai cinta yang abadi. Hanya ketika kamu mencintai suamimu karena Allah, Allah akan mengabadikan cintamu. Sebaliknya, suami juga begitu. Hanya ketika seorang suami mencintai istrinya karena Allah, Allah akan mengabadikan cinta di dalam hatinya. Tak akan tergiur dengan perempuan cantik yang tidak halal baginya. Tak akan tergoda oleh rayuan perempuan seperti apapun yang ada di luaran sana yang tidak halal baginya. Kenapa? Sebab Allah sendiri yang meletakkan cinta di hati pasangan suami istri tersebut ketika keduanya saling mencintai karena Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang Sayyidah Khadijah, "Ruziktu hubbaha." Ini menurut saya bahasa cinta paling romantis yang pernah saya dengar, teman-teman. Apa bahasa romantis yang pernah kamu dengar? Saya lihat langit sangat gelap sekali. Oh, saya tahu sebabnya. Karena semua bintang di angkasa berpindah di matamu. Itu bahasa romantis yang pernah kamu dengar? Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad menyampaikan tentang istrinya Khadijah, "Ruziktu hubbaha." Aku dikaruniai Allah rasa cinta kepada Khadijah. Aku dihadiahi Allah rasa cinta kepada Khadijah. Nabi Muhammad menganggap cintanya kepada Khadijah sebuah karunia. Sekaligus Nabi Muhammad menganggap cintanya kepada Khadijah sesuatu yang datang langsung dari Allah tanpa ada keikutsertaan hati untuk memilihnya. Kayak apa tuh? Jadi istri, suaminya bilang, "Gimana ya,
saya tuh nggak bisa berhenti. Saya mencintaimu ini adalah karunia dari Allah, rezeki dari Allah. Saya mencintaimu adalah sebuah hadiah yang Allah berikan dalam hati saya. Pernahkah ada di antaramu istri yang dibicarakan begitu oleh suaminya? Pernah? Enggak. Ada yang nanya nih, Ustazah pernah? Sama. Harus benar di niat. Niatmu mau nyari ridho Allah. Bu, istri itu jadi istri, profesi istri, ya, status istri. Itu status yang sangat mendekatkanmu dengan surga. Deket banget surganya istri bagi seorang istri. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sallat faradaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan salatnya benar, subuh, duhur, asar, maghrib, isya enggak pernah tinggal. Puasa Ramadannya benar, enggak pernah tinggal puasa wajib, dan diqadha puasa yang dia tinggalkan karena terputus haid atau nifas. Andai dia nggak punya sholat sunnah, andai dia nggak punya puasa sunnah, tapi dia punya satu amalan yang lain, yaitu ata'at zaujaha, dia benar sama suaminya, nanti di akhirat boleh pilih surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Dekat banget. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad cerita, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalaha Allahul jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dekat banget surga perempuan jika dia adalah istri yang soleha. Jadi kamu kalau menikah, niatlah seperti itu. Niat ingin mencari surgamu sendiri, ingin ibadah kepada Allah SWT, mendekatkanmu kepada surga. Atau niat memperbanyak umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bilang, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Menikahlah kalian biar kalian jadi banyak, sebab aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di akhirat nanti. Masya Allah. Niat menikah, pengen memperbanyak umat Nabi besar Muhammad. Itu satu, benerin niat. Benerin niat. Niatlah dalam menikahmu nyari ridha Allah, nyari ibadah, teman-teman. Nyari pengen jadi umat Nabi Muhammad yang pantas untuk ada di belakang Nabi besar Muhammad. Yang kedua, benerin caranya. Gimana benerin caranya? Jagain mata suamimu, jangan biarkan dia melihat darimu selain keindahan. Jaga mata suamimu, jangan biarkan dia melihat darimu selain keindahan. Boleh air hangat? Boleh? Ya.
Saudara sekalian yang saya muliakan, jaga mata suamimu, jangan biarkan dia melihat darimu selain cantik. Yuk nih, ada banyak perempuan-perempuan nih, kalau lagi kondangan, kalau lagi pergi pengajian, pada cakep-cakep, berdandan, kayak lipstik, pakai bedak. Tapi giliran di rumah, pada kayak hantu. Daster, udah bolong-bolong, masih dipakai aja. Ntar ditegur suaminya, tuh daster kamu bolong loh, biarin, enak, adem. Adem yang make, gerah yang lihat. Ayolah bu, yang cakep, yang cakep. Cakep dari sisi berpakaianlah yang pantas di hadapan suami. Sisirin rambutnya, sampoin yang wangi, biar enak dilihatnya. Jaga juga di hadapan suamimu yang sering-sering senyum. Ibu, banyak di antara kita kalau ketemu sama orang senyum. Tapi kalau ketemu sama suami, rada susah senyumnya, kadang suka lihat tanggal. Ada nih tim orang-orang yang senyum dengan cari tanggal. Kalau tanggal muda senyumnya gampang. Kalau tanggal udah deket sama tanggal-tanggal tua, suka rada susah-susah senyumnya. Ibu jangan contoh yang begitu ya. Mudahlah tersenyum di hadapan suamimu. Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ada seorang syekh lagi jalan sama muridnya. Dia lihat ada pasangan suami istri lagi berantem di jalan. Subhanallah, orang tuh kalau berantem di jalan pasti teriak-teriak. Gak usah di jalan, di rumah. Orang kalau berantem mesti teriak-teriak. Betul apa enggak? Pernah lihat nggak orang berantem bisik-bisik? Kamu tuh emang dasar ya, tapi bisik-bisik. Pernah nggak? Nggak pernah. Pasti sambil teriak-teriak gitu. Semakin benci, semakin penuh kebencian, semakin panas, teriakannya pasti semakin kencang, makin keras. Habis syekh tersebut lewat, tanya sama muridnya, kalian tadi lihat sepasang suami istri yang berantem? Lihat syekh. Kenapa mereka mengeraskan suara? Memangnya kalau suaranya nggak pada keras begitu nggak denger? Kan denger ya, orang deketan kok. Iya syekh. Kenapa mereka mengeraskan suaranya? Muridnya bilang, karena lagi marah. Yang satu lagi bilang, karena lagi benci. Syekhnya bilang bukan. Dengerin nih ibu-ibu, biar ngerti kenapa kamu suka ngomong keras sama suami. Kenapa kamu sering berkata keras kepada suamimu. Dengerin. Kata syekhnya, sebab hati mereka berjauhan. Ketika hati berjauhan, dia merasa bahwa kalau tidak berteriak, pasangannya tidak mendengarkan. Akan tetapi ketika hati saling cinta, ketika hati keduanya dekat, mereka sudah tidak perlu lagi berteriak. Mereka hanya perlu berbisik. Bahkan terkadang pandangan mata sudah cukup mewakili apa yang diinginkan oleh pasangannya. Orang yang saling mencintai, suaminya lagi sakit nih, istrinya mendampingi, suaminya pegangin, ya ampun panas suaminya. Istrinya pegangin, suaminya panas. Dia pegangin tangan suaminya. Gak perlu ngomong banyak,
Lelehan air mata dari si istri sudah mewakili ribuan kata-kata. Aku mengkhawatirkanmu, aku mendoakan kebaikanmu, aku mendoakan segera kamu sembuh ya. Begitu. Gak perlu banyak bahasa teman-teman. Hati kalau berdekatan tuh seperti itu. Saya kalau suami saya lagi ada tamu tuh di depan, suami saya kelihatan saya di dalam, dia lihat, saya udah ngerti, bikinin minum. Hanya dengan tatapan mata saya tahu apa yang dia mau. Kenapa gitu? Hati dekat. Jadi kalau para istri ini merasa, kenapa ya saya kayak gak didengerin sama suami, kenapa ya suami tidak mendengarkan ucapan saya, kenapa suami tidak mendengarkan ucapan saya? Bu, Kak, Dek, sebabnya adalah hatimu kurang dekat dengan hatinya. Dekatkan hatimu dengan hatinya. Gimana caranya Ustazah? Deketin hati itu gimana caranya? Nih, saya kasih tahu. Kalau kamu mau nyambungin kertas sama kertas pakai apa? Lem, gak usah dijahit. Kalau kamu mau nyambungin kain sama kain pakai apa? Jahit, gak usah dilas. Kalau kamu mau nyambungin kayu pakai kayu, kayu sama kayu disambungin pakai apa? Dipaku. Bukan dilas juga, nggak usah dijahit, Bu, susah. Kalau kamu mau nyambungin besi sama besi pakai kalau kamu mau nyambungin hati dengan hati pakai apa? Pakai Allah, pakai cintanya Allah. Sebab Allah menamakan dirinya Muqallibal Qulub, sang pembolak balik hati. Cintai suamimu karena Allah. Dekatkan hati suamimu dengan doa. Hadirkan suamimu, doakan suamimu. Masukkan suamimu ke dalam hatimu. Jangan biarkan ada sesiapapun yang masuk ke dalam ruang hatimu tersebut. Lihat suamimu sebagai cara Allah melihat dia. Gimana cara Allah melihat dia? Dengerin, Kak, Dek. Suamimu adalah seseorang yang Allah letakkan kunci surgamu di tangannya. Lihat suamimu sebagai seseorang yang Allah letakkan kunci surgamu di tangannya. Nabi Muhammad berpesan kepada kita para istri. Ini ucapan Nabi ini saya selalu taruh di hati saya. Saya sebenarnya kepengen taruh di dinding kamar saya, cuman saya takut dia kegeeran. Jadi saya taruh aja di dinding kamar saya. Pesan Nabi Muhammad kepada seorang istri lebih. Marhaban. Kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Nanti saya akan lanjutkan sedikit lagi ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ada hadis Nabi Muhammad yang akan selalu saya ingat dalam urusan membangun surga dalam rumah tangga. Kata Nabi Muhammad, "Fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki."
perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu hormat padanya, ketika kamu menyayanginya, ketika kamu bagus dalam memperlakukan dia, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu tidak hormat padanya, ketika kamu tidak menganggapnya sebagai seseorang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat-ingat terus itu. Jadi kamu kalau lihat suami, jangan lihat sebagai dia suami saya atau bahkan separuh jiwa saya. Nggak usah yang begitu, nggak usah yang begitu. Lihat dia sebagai jalan surga. Jadi kalau dia sedang sangat menyenangkan, Masya Allah, jalan surga. Surga emang adem, surga emang enak. Kalau dia sedang saatnya menyebalkan, kamu tinggal bilang, surga emang berat, jalan surga. Dia adalah jalan surga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jaga telinga suamimu. Jangan biarkan dia mendengar darimu kecuali kalimat-kalimat yang bagus. Sering-seringlah minta maaf, sering-seringlah berterima kasih, dan sering-seringlah memuji. 3 hal itu. Sering-seringlah minta maaf. Satu lagi apa tadi? Sering-seringlah berterima kasih. Dan yang ketiganya, sering-seringlah memuji. Puji dia. Kamu selalu bisa saya andalkan. Lihatin suami gitu. Terus dia nanya, kamu senyum-senyum begitu kenapa sih? Seneng jadi istri kamu. Saya udah pernah bilang belum sama kamu kalau saya sayang sama kamu? Saya udah pernah ngomong belum sama kamu kalau kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup saya? Ayo belajar. Nggak mau ngomong kayak begitu, giliran ada perempuan lain ngomong begitu sama suami kamu sakit hati. Ayo dong, puji suami, halal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah bahasanya ke Nabi Muhammad begitu kok. Katanya Sayyidah Khadijah, inni ya ana, wa lahmi, wa dami, wa hayati, wa ruhi, laka ya Rasulullah. Jangankan sekedar harta saya yang jadi habis karenamu, wahai Rasul. Kau harus tahu, sejak aku memutuskan menikah denganmu, seluruh hartaku, tenagaku, diriku, hidupku, nyawaku, aku persembahkan, hidup matiku untukmu, wahai Rasulullah. Cakep. Saudara sekalian yang saya muliakan, orang-orang soleh tuh bahasanya suami istri bagus-bagus, cakep-cakep. Kita belajar dari mereka bagaimana menjadikan suami kita nggak pernah sakit hati dengan apa yang kita ucapkan, biar telinganya selalu terjaga. Insya Allah. Jaga hidungnya, jangan biarkan dia mencium dari kita selain bau wangi, gitu ya. Kalau ada aroma-aroma yang dia nggak suka, jangan. Sikat gigi yang rajin, mandi, keramasan yang wangi, ada nilai pahalanya semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya mau bagi tips. Saudara sekalian yang saya muliakan, siapa yang ingin rumah tangganya rapi, bagus, tiap masuk rumah bacalah ayat kursi. Siapa yang mungkin di rumah tangganya sedang diberi ujian kesusahan ekonomi, tiap masuk rumah baca kulhu.
Al-Ikhlas. Cobain. Ustazah, kalau dua-duanya, rumah tangga saya nih sering berantem, rumah tangga saya juga miskin, saya mesti baca apa nih Ustazah? Baca dua-duanya kalau gitu. Tiap masuk ke rumah baca kuliah juga, baca kulhu juga sesudah ucap salam. Ya, masuk ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak ada orang, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Coba baca bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwal. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Cobain kerjain itu. Ustazah, saya udah amalin tuh tapi belum juga. Ya terus aja. Nanti kalau nggak ada kerjaan, keluar dulu dari rumah, masuk lagi baca ayat kursi. Yang sering di rumahnya antara suami istri sering nggak enak gitu perasaannya, cobain kalau masuk rumah, masuk kamar, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gitu. Silahkan amalkan ini, mudah-mudahan jadi tambahan terbangunnya surga dalam rumah tangga kita. Amin. Ada satu hal lagi yang juga saya mau ajarkan kepada teman-teman. Saya merasa bahwa kita nih kadang-kadang suka kayak kehabisan kesabaran, nggak bisa ngontrol emosi, betul? Banyak yang sama saya. Kadang-kadang tuh ngadepin suami, entaran udah bisa sabar, tapi ntar kadang-kadang kayak habis gitu kesabaran, betul? Padahal suaminya juga sama tuh kayak gitu tuh. Ada seorang istri didoa malam-malam, ya Allah, kasihanilah suami saya. Angkatlah beban paling berat dalam hidupnya. Besoknya doanya dijabah Allah, dia mati. Karena ternyata beban suaminya yang paling berat adalah dia. Masya Allah. Jadi kadang kalau ngomongin istri kan, Bu, yang sabar ya ngadepin suami. Kalau saya bisa ngomong sama suaminya juga sama, Pak, yang sabar ya ngadepin istri. Kita sama-sama dituntut untuk bisa sabar. Nah, ini buat para istri nih, kita kadang kayak perlu kekuatan untuk bisa tersambung dengan orang-orang soleh, terutama orang-orang solehah yang hatinya telah begitu lapang, begitu sabar menghadapi kehidupan dunia. Nih, saya ajarin nanti mulai habis selesai sholat asar nanti. Begitu habis selesai salam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca surat Fatihah, hadiahkan buat Sayyidah Khadijah. Atau boleh juga kamu hadiahkan kepada Sayyidah Fatimah. Kamu pilih deh tuh, siapa dari keduanya yang menurut kamu, saya kepengen bisa punya hati kayak hati beliau-beliau itu. Siapa yang menurutmu paling kamu inginkan? Bertawasullah kepada beliau,
Habis selesai salam sholat, sebelum baca zikir yang lain, kamu baca suratul Fatihah, kamu hadiahkan buat beliau. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Khadijah. Fatihah, gitu. Atau Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Fatimah. Mereka berdua ini perempuan-perempuan yang hatinya luar biasa. Lapangnya, penuh cintanya, penuh rahmatnya, kesabarannya, ketawaduannya, husnudonnya, cinta kepada Allahnya, semuanya. Hati yang indah Allah anugerahkan kepada dua perempuan ini. Silakan sambungkan hatimu dengan salah satunya. Terus saja baca sambil minta sama Allah, ya Allah, karuniakanlah kebaikan hati seperti yang telah Engkau berikan padanya. Ya Allah, sambungkanlah hatiku dengan hatinya. Kenapa habis sholat bacanya Ustazah? Karena di dalam sholat kita tuh di akhir tahiyat, kita udah ucap salam sama Allah. Kita bilang at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu. Terus kita juga udah ucap salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya, kita baca Fatihah, kita hadiahkan buat Sayyidah Khadijah atau Sayyidah Fatimah. Dengannya kita sebagai seorang perempuan tersambungkan insya Allah, sehingga mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini jadi perempuan-perempuan yang solehah. Amin ya Rabbal. Kita tutup majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga rumah tangga kita jadi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Saya doakan adik-adik yang belum menikah, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya dengan cara-cara yang tidak melalui jalur dosa. Kita berdoa bersama-sama, kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah pandang rumah tangga kita. Semoga Allah memandang rumah tangga kita dengan pandangan penuh rahmat. Dijadikannya rumah tangga kita sebagai surga di dunia sebelum surga pada nantinya insya Allah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa biniyati anna Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.